Balik lagi di video gue ya kan. Jadi pada video kali ini mungkin lu udah tahu ya maksud dari video ini apaan dari judul yang udah lu baca. Nah mungkin pertama-tama kalau lu belum download aplikasi React-nya, lu download aja dulu. Setelah lu mau gunain MPX dari dokumentasi React-nya atau lu pakai Fat.js ini nih fit. Itulah bacanya gimana gitu. Nah karena di sini gue menggunakan fight anjing apa sih fit. Nah itulah. Nah di sini untuk installnya sendiri ada 3 metode ya, lu bisa gunain npm, yarn atau pnpm. Nah langsung aja untuk menginstalnya. Sini gue buka dulu cmd-nya. Nah ini tampak dari terminalnya. Pasti installnya lu bisa lu selesain sendiri ya, dimana biasanya lu nyimpan. Untuk installnya sendiri di sini ada komennya, tulisin aja mana nih. Nah pakai pnpm. Kalau lu belum download pnpm-nya, lu download aja dulu ya, lu install. Karena gue udah install, jadi tinggal copy aja yang ini. Terus di terminalnya paste aja. Terus yang mau gue ganti, view-nya ganti jadi React. Karena kan ini menggunakan React ya. Nah terus nama aplikasinya lu ganti dah. Di sini sebagai contoh gue kasih nama MyNotes. Nah kalau udah kayak gini, enter aja. Tungguin sampai proses instalasinya selesai. Kalau muncul kayak gini, kalau mau ubah namanya ya terlalu ubah. Kalau nggak mau yang udah kayak tadi, enter aja. Ini udah kelar. Nah terus di sini ada perintahnya, kita disuruh masuk ke dalam folder My Notes. Pakai perintah cd My Notes. Nah terus kalau di dalam foldernya tinggal install aja nih pnpm install. Tungguin sampai proses instalasinya selesai. Nah ini udah selesai. Nah tuh pnpm install udah kelar. Selanjutnya kalau lu mau langsung buka aplikasinya, lu jalanin aplikasinya, lu ketiknya perintah npm run dev. Nah karena di sini gue perlu library yang bakal gue install nanti, jadi sekalian aja deh gue install dulu. Nah di sini gue udah di websitenya Tailwind CSS ya, jadi gue pengen pakai Tailwind CSS-nya. Untuk installnya sendiri lihat di dokumennya, terus installation. Nah di sini ada beberapa pilihannya, lu bisa pakai CLI, PostCSS, PlayCDN. Terus ini kalau lu mau baca-baca dokumentasinya dari framework yang lu pakai. Karena di sini gue pengen pakai PostCSS, gue makainya ini ya, itu dah. Nah ini install aja nih, install copy aja yang ini. Balik ke cmd, ketik pnpm. Nah ini kalau lu pakai npm atau yarn, ini lu ganti ya. Nah kalau udah kayak gini enter aja. Nah ini udah kelar install Tailwind-nya. Selanjutnya di dokumentasinya itu kan kita suruh jalanin mpx tailwind css init. Ini buat apa sih ini? Kayaknya kalau nggak salah ketika kita menjalankan komen ini, jadi nanti di folder kita dibuatin file config dari tailwind css-nya ya. Nah penampakannya kurang lebih kayak mana ya? Nah kayak gini nih. Jadi secara otomatis dibuatin, ini copy aja. Kalau enggak gue buka dulu deh foldernya, mesin kode spasi titik, taruh otomatis kebuka. Nah ini penampakan dari foldernya. Nah kan kalau dilihat di sini belum ada yang namanya file tailwind css config.js-nya ya. Kalau kita jalanin di terminal ya, tadi udah gue copy, tinggal gue paste di sokin ya kan. Gue enter, tungguin. Nah ini udah kelar dibuatin. Kalau dilihat di sini, ini otomatis sudah dibuatin nih sama Tailwind-nya. Nah, itu dah. Selanjutnya di sini ada kita disuruh buat file yang namanya post.css config. Ini copy aja. Balik ke text editor. Terus buat file baru yang namanya post.css config.js. Pastein yang tadi, add. Nah, udah save. Terus apa lagi? Nah ini untuk di bagian CSS-nya copy aja semua. Terus buat folder baru nggak usah deh. Ini udah ada folder asset ya di bagian source-nya. Bikin nama main.css. Ini namanya terserah ya. Terus paste disokin, save. Nah udah ini raukan aja nih warningnya. Ini juga biarin aja. Selanjutnya udah kelar ya. Oke. Nah selanjutnya library yang gue install lagi itu gue pengen pakai komponennya dari Daisy UI, Mbak Daisy. Nah ini gue udah di website Mbak Daisy-nya ya kan. Nah untuk installnya sendiri copy aja yang ini, kalau enggak lu lihat how to use. Nah ini sama aja.
terus ke terminal sini paste, karena gue pengen install pakai PNPM biar cepet ya kan. Ini gue ganti jadi PNPM, enter. Ini udah kelar install DSI UI nya. Selanjutnya yang gue install itu buat routernya. Nah ini gue udah di halaman apa nih, rek routernya. Untuk install sendiri ini pakai bahasa Indonesia ya. Gimana nih installnya? Nah di bagian ini gue copy sampai sini, terus balik ke terminal, gue tulis PNPM, terus paste yang tadi gue copy, enter. Nah ini udah kelar buat install rek routernya. Selanjutnya gue perlu icon, pakai rek icon ya. Di sini rek icon gue kayaknya udah hafal, anjing hafal. Jadi installnya komennya pnpm atau npm install react icons strip save. Ini tungguin aja nih. Nah ini udah selesai, semua library-nya yang gue butuhin udah kelar gue install. Ini gue bersihin dulu deh. Nah selanjutnya tinggal gue jalanin nih aplikasinya. Jalanin apa ya nama tadi, npm run dev. Wis error nih, file post css config. Kalau enggak balik ke text editornya. Di bagian post css.config.js ini ekstensinya gue ganti jadi cjs. Alright, gue jalanin lagi. Nah ini udah berhasil jalan. Ini copy aja nih URL-nya. Terus gue paste di sini, jadi nggak perlu lagi. Nah ini penampakan dari aplikasinya. Nah, ini gue taruh di sini. Ini gue hapus aja. Ini close aja. Terus di bagian app.cs-nya, CSS dari app-nya gue hapus, gue ganti pakai main CSS-nya. Ada di folder asset, terus main.css. Oke. Terus ini nggak perlu. Ini juga hapus nih kontennya. Ini juga hapus. Gue pengen tes dari komponen DSI UI nya. Pakai apa ya, jembatan aja deh. Ini copy yang paling ini nih, buat ngetes doang. Warnanya apa ini? Putih Netro Primary. Paste di sini. Save. Lihat lagi. Belum jalan nih. Gue lihat dulu deh. Config. Use. Ini di bagian ini pluginnya lu copy aja nih di sini. Terus balik ke text editor di bagian tailwind-nya. Plugin ini timpa aja. Sip, udah nih biarin aja kalau ada notifikasi warning error kayak gini. Kalau lu mau ngilanginnya tinggal lu sorot. Terus quick fix disable. Nah udah. Terus balik ke browser, lihat. Nah ini udah jalan belum? Harusnya sih udah. Tapi kok buttonnya nggak berubah warna ya? Coba ulang. Tadi udah gue save belum sih? Balik lagi. Belum gue ganti. Lihat. Belum berubah. Coba ini indeks CSS-nya dikomentarin dulu. Sama aja tailwind CSS-nya belum ini ya, tailwind sama apa sih namanya? Karena nih kayaknya gue belum nambahin konten ini nih di tailwind config-nya. Ini copy dulu tailwind config. Nah kan belum ada tuh kontennya. Ini gue tambahin ekstensi jadi JSX. Kalau lihat lagi masih sama aja. Apa nih? Kenapa tidak? Nah oke cuy, ini jadi udah bisa. Tadi gue cari-cari ternyata ini sebelumnya di sini ada space ya. Ternyata ngaruh juga ya. Gue juga baru tahu ini. Jadi usahakan jangan ada space-nya. Nah ini kalau gue spasi, nah dia bakal ngilang tuh. Jadi ini hapus aja spasinya, space-nya. Nah udah gitu. Terus selanjutnya gue pengen bikin tampilan UI-nya buat aplikasi Notes kita ya kan. Main Notes, sedap. Jadi ini hapus aja label. Nah ini mungkin di bagian ini bakal gue bikin apa sih namanya,
Jadi di bagian ini gue bikin time lapse, pantengin aja. Oke cuy, jadi ini kode buat tampilan halaman awalnya gue udah kelar bikin. Jadi kalau dilihat di sini, gue pakai komponennya Daisy UI, gue pakai card di bagian sini, nutupin konten apa sih namanya, buat notesnya nanti. Nah sebelumnya juga gue bikin elemen div yang isinya kayak gini, absolute, top 50, level 1/2 itu 50% ya. Kalau dilihat tuh 50%. Terus ini gue kasih translate X nya minus 50%, lebarnya sesuai dengan ukuran desktop monitor atau layar gitu. Terus ini buat responsifnya pakai breakpoint ya. Nah, kalau lihat LG min width-nya itu 1024. Terus ini juga breakpoint, minnya ini default dari Tailwind-nya itu 640 pixel. Nah terus untuk bagian cardnya sendiri ini nggak gua ada yang ubah. Terus di bagian kontennya di sini bisa disebut card header ya. Ini buat nambah apa sih namanya notesnya nanti, button. Terus sini ada button grid sama list. Jadi fungsi dari button ini nantinya ketika sebagai defaultnya ini gue tampilin sebagai grid di bagian sini. Nah ntar ketika iya ini benar. Terus di bagian listnya ini nanti ketika diklik bagian grid kolom 4 nya ini gue ganti jadi 1. Nah ntar dah. Nah kurang lebih gitu ya buat tampilan awalnya. Kalau dilihat, nah seperti ini tampilannya. Ini belum bisa dipencet apa-apa. Mungkin ini gue ganti dulu nih pakai icon punyanya React ya, tadi udah React icon. Nah ini kalau dilihat di webnya, yang gue perlu itu icon grid mana ya, ini kali nih, klik aja buat copy, terus ke text editornya, gridnya gue hapus, tambahin tag. Nah terus setelah grid berarti list itu gue pakai list ini kali ini sip. Terus ini listnya gue hapus lagi, gue ganti jadi pakai icon. Nah terus tinggal diimport library-nya, pakai import valis, ngikutin dari mana nih iconnya mana nih. Nah ini dari sini from React icon slash foldernya nih ngikutin dari nama awalan sini nih. Terus selanjutnya juga import bs grid fill, berarti nya ganti jadi bs. Sip. Kalau dilihat, nah ini udah keganti. Sip. Ini kartitel apa nih? Ini kartitel ganti dulu. Nah ini kartitel. Nah ini gue ganti jadi my note. Ini tagnya gue ganti jadi H1 deh. Sip. Jangan pakai kartitel, kasih aja font bold.
Tapi ini malah kecil ya. Kita gedein pakai teks XL. Teks XL itu 20 pixel atau enggak ganti deh 24 pixel 2 XL. Nah better lah. Terus ini create name-nya juga apa sih namanya, gue tambahin icon pakai pen di rect icon. Nah ini bisa lu pilih, ini gue pakai ini aja. Terus di bagian create name-nya gue tambahin kayak tadi. Terus ini copy lagi, paste di dalam sini di bagian BS ini ya. Jangan lupa kasih koma. Sip, kalau dilihat, nah belum muncul nih. Di solid pencil. Oh B, sorry ini bukan BS. B ini B. Ganti aja deh yang BS. Mana nih BS? Kalau enggak Va aja deh ya, yang Va pen. Ini jadi nggak perlu taruh di atas ini. Alright, lihat. Nah ini udah keganti. Nah selanjutnya ini untuk membuat halaman create new-nya nih. Jadi mungkin di sini bakal gua kodenya ya jadi beberapa komponen. Sebelumnya balik dulu ke halaman ke teks editornya. Kan tadi sebelumnya gua udah install Recruiter DOM-nya ya. Jadi ini gue bikin folder baru deh dalam source. Folder baru namanya komponen. Nah isinya itu ada bagian home. Terserah lu yang namanya apa aja. Terus ada create page.jsx. Nah ini untuk bagian home-nya dulu gue benerin. Sini bikin aja export cons home. Nah untuk bagian return-nya ini gue copy di bagian mana nih? Dari sini deh, di dalam card body-nya. Oh dalam card-nya aja berarti. Card body-nya ngikut cut sampai sini. Gue cut. Sampai sini berarti nih. Ini gua cut, terus gua pindahin di sini. Parent element, gua kasih gini deh. Ini gua unduh dulu. Gua kasih begini. Nah, terus buat ikonnya nih, ini gua cut juga, gua taruh di sini. Nah, selanjutnya udah, ini gua save dulu. Terus di sini gue bikin rootnya nih. Berarti di main JS nya dulu gue import ya. Import browser. Browser apa ya, gue lupa nih. Bentar gue nyontek dulu. Browser router. Nah ini gue copy aja di sini. Terus gue paste di sokin ya kan. Terus di bawah restrict modenya gue bikin browser router. Terus ditaruh di dalam sini app-nya. Save. Terus di bagian app JSX ini, di bagian sini tinggal gue tambahin route switch routes ada yang namanya route page-nya slash, terus komponennya elemennya itu home. Tadi kan udah buat ya elemen home ini. Terus tinggal di import nih browser route-nya. Import apa nih, route. Terus sama route from Recruiter DOM. Ini udah. Selanjutnya buat halaman apa nih, create-nya ya. Di bagian create page-nya bikin export cons. Nah gini aja di create. Nah untuk halaman create-nya ntar dulu. Ini bikin aja gini dulu deh. Sip. Terus sini tinggal tambahin untuk page-nya sendiri arahin ke /create. Terlalu ini ya mau kayak gimana. Terus untuk elemennya kita arahin ke komponen create page-nya tuh. Create. Nah, ini udah otomatis diimport ya. Taruh atas aja biar rapi. Nah, seharusnya ini udah oke. Untuk ngarahinnya berarti di bagian home sini, di button sini. Create ya, karena kita gunain Recruiter DOM, tinggal tambahin link aja komponen dari Recruiternya. Terus page-nya ngarahin ke bukan pet. Kalau link itu berarti true-nya create. Terus jangan lupa diimport. Ini copy aja nih.
copy ke dalam sini, kita gunain link, sip, save dulu. Nah ini oke. Kalau lihat sini gue pencet create, nah ini udah masuk nih ke halaman create-nya. Nah jadi gimana kita bikin tampilan create-nya? Oh ya, untuk tampilan home ini biasa kan ya, tadi udah dijelasin. Untuk tampilan create-nya kita bikin, disokin. Nih close dulu main JSX-nya. Terus create pack-nya bikinnya gimana nih? Kalau enggak gue bikin gini aja deh. Jadi gue hapus dulu. Gue bikin card body, terus di dalamnya ada tombol kembali. Oke, button. Kalau enggak link aja langsung. Link to ngebalikin berarti ke rootnya, kembali. Jangan lupa dikasih kelas name-nya itu kita pakai Desi UI, ada button SM. Nah udah gini aja dulu, kembali. Terus jangan lupa diimport linknya. Taruh di atas ini. Di bawah link gue bikin inputan. Apalagi inputannya gimana nih? Ini kita ke Mbak Desi dulu kan. Input, jangan text input dong. Iya bener ya, text input ya. Ini aja nih. Copy di sini, terus lihat di text editor, paste di sini. Ini input close-nya nggak usah. Save, lihat dulu. Tapi dia ini ya, bordernya kok nggak ada ya. Coba tambahin kelas deh. Border 3. Nggak mau ya. Border red 500. Berarti kita kasih bordernya itu secondary. Nggak mau ganti ya? Coba lihat dulu deh di Mbak Desi kan, input border full map. Copy aja yang ini nih. Ya biarin aja kali ya, nggak usah tadi pakai border. Berarti ini gua hapus aja deh. Ini gua hapus. Terus max width-nya gua hapus juga. Jadi biarin aja nih width-nya full. Nah selanjutnya untuk text areanya nyontek lagi di Mbak Desi. Oke, text area yang mana nih? Ini copy terus taruh di bawah sini. Alright, aduh, save, lihat. Nah begitu dah. Selanjutnya shadow action, text area ghostnya nggak usah, kita kasih tingginya 52. Itu berapa nih? 208 pixel. Oke lah, gini. Oke. Terus buat buttonnya simpan, kasih kelas button SM. Izin dulu deh. Dia ngapa ngeblok gitu ya? Nanti width-nya jadi fit. Nah terus juga nih yang tadi button kembalinya, width-nya jadi fit. Alright, buat judul ini ketinggian ya, apa kemepetan. Bagian sini gue kasih MB 24, 28, 32 pixel. Nah oke lah. Nah ini buat tampilan UI-nya. Di bagian create page-nya gimana kalau bagian keseluruhan tampilannya gue make template dari ini nih Mbak Desi. Kemudian dilihat di bagian sidebar-nya di themes, di sini lo bisa lo pilih nih. Garden, pastel, autumn, ini warna coklat tapi acid. Nah gimana gue pengen gunain cupcake ini nih template-nya. Jadi di bagian ini di modul ekspornya ini lu copy aja di bagian DCU items-nya, copy terus pindahin ke Tailwind config-nya di bagian sini. Nah udah save. Kalau dilihat belum ubah ya. Ini kita perlu ini nih data time-nya nih. Ini copy terus balik ke index.html-nya, taruh di HTML sini, save, ini close. Kalau dilihat, nah ini udah keganti nih, gitu dah, kembali. Nah alright,
Nah ini udah oke lah ya tampilannya. Nah selanjutnya apa nih? Jadi kan sebelumnya di sini udah gua sedikit terangin ya. Jadi ini tampilan default dari gridnya. Di sini gue pakai 4 kolom. Nah jadi ketika button list yang ini nih, kalau diklik jadi kartnya ini jadi nyamping, berarti kolomnya itu jadi satu ya kan. Jadi turun ke bawah gitu udah bisa di scroll gitu. Nah gimana tuh caranya? Ini gue close dulu. Create package juga gue close di bagian home. Gue tutup. Nah di bagian sini kita perlu bikin event ya. Event ketika diklik itu bakalan ngejalanin apa. Jadi sini gue bikin state-nya dulu deh. Sini gue bikin state-nya itu grid set grid sama dengan use state isinya false. Jangan lupa diimport ya state-nya. Nah kalau udah di bagian button yang ini kita bikin eventnya nih. Kita bikin event handlernya. Jadi ketika diklik itu kok ini ada 3 nih, ngapain dia mengikut on click apa nih yang mau dijalanin. Nah kita udah bikin state-nya ya, berarti grid. Nah, isinya itu apa? Nah karena button yang atas ini sebagai defaultnya yang ngejalanin grid calls 4 ini nih, jadi di sini gue bikin false. Di grid yang bawahnya yang keduanya, di button yang kedua gue bikin true. Nah selanjutnya kita ubah di bagian sininya nih. Nah caranya gimana? Ini gue cut dulu deh. Ini gue cut pakai kurung kurawal. Jalanin state-nya itu namanya grid. Grid dimana kalau dijalaninya itu true, gue kasih kalau sorry sini enggak nih, di sini gue ganti jadi call-nya itu 1. Nah sedangkan defaultnya gue kasih 4. Udah biarin kayak gitu. Set grid. Oh ini sorry, ini bukan grid, ini set grid. Nah udah seharusnya gini dong udah bisa sih ya. Kalau gue save balik ke web browsernya, ini sebagai defaultnya kan kolomnya 4. Ini kalau baris ke kanan itu namanya apa sih, kolom ya. Itu dah. Nah kalau gue klik yang ini nih, yang list ini set, nah dia jadi kayak gini dah tuh. Jadi gitu dah. Terus gimana kalau ngasih tahu nih kalau button yang ini sedang aktif, button listnya ini. Gue balik. Jadi kita ganti di bagian class name-nya berarti ya. Bagian class name. Ini gue cut dulu deh duluannya. Terus kutipnya gue ganti pakai kurung awal. Terus backtick paste. Terus gue kasih spasi. Sini $. Grid. Gimana? Ini true. Ini false. Nah ini karena sebagai defaultnya ini gue ganti aja jadi pada seru. Terus kasih aja di sini backgroundnya misalnya red 500. Ini gue copy, gue taruh di bawah sini buat flexnya. Save. Kalau dilihat, nah ini udah ganti nih. Kalau gue klik yang list, nah udah ganti tuh backgroundnya tuh. Tapi backgroundnya ganti warnanya ya, bontot banget anjir. Coba BG accent kuning, better lah ya kuning. Oke udah biarin kuning. Nah ini udah oke di bagian home nya. Terus untuk bagian create new nya nih,